Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua yang berison. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita langsung di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Kristus yang ada dimanapun kita berada, Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Pada hari ini, hari Minggu, ya, tanggal 16 Juli tahun 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Ya, yang saya alami, sahabat Kristus, yang saya alami ya, hari ke-16 saat ini juga saya masih di dalam pemulihan, tetapi saya alami itu karena seizin Tuhan, ya. Untuk apa? Supaya saya lebih dekat dengan Tuhan. Untuk apa? Supaya saya lebih bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita yang ada saat ini, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan kita alami. Ingatlah bahwa Yesus Kristus sanggup menolong kehidupan kita, sanggup memberikan kita kekuatan ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu hal. Saya diperhadapkan dengan satu hal yang memang menurut saya berat, tetapi Dia sanggup. Ya, tanggal 1 mulai, tanggal 8 ya udah bengkak banget, ya, yang di kaki kiri ini udah bengkak, yang di bawah paha, ya, di atas paha udah dekat itu. Wow, bengkak banget. Saya angkat tangan, saya oles minyak, saya angkat tangan, saya katakan, Tuhan tolong. Malamnya, malam Minggu itu, Tuhan sanggup. Langsung pecah. Nggak ada mata, tapi pada waktu itu ketika saya berdoa, Tuhan, wow, luar biasa. Sebab itu ketika kita diperhadapkan dengan masalah persoalan yang ada, Yesus sanggup menolong kehidupan Anda dan saya. Yesus sanggup menolong kepribadian Anda dan saya dimanapun sahabat Kristus berada. Yesus Kristus sanggup menolong kehidupan kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, ingat ada Tuhan yang menolong kehidupan kita. Ingat ada Yesus yang menolong kehidupan kita. Mari kita dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya apa? Manusia sanggup untuk melewati, tetapi dengan satu syarat, andalkan Tuhan. Persyaratannya adalah andalkan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kemampuan, Tuhan berikan kita kesanggupan untuk menjalani hidup ini, untuk menjalani. Ya, saya sebelum
dapat yang saya alami, ya. 1 bulan sebelumnya saya batuk pilek, nggak tahu kenapa. Pas tanggal 1 saya diperhadapkan dengan tiba-tiba, ya wow. Tanggal 1 mulai kecil, di tanggal 2, tanggal 3 langsung besar. Secepat itu. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, wow, tanggal 8 saya angkat tangan. Dan saat itu udah pecah. Tanggal 8-nya saya berdoa, malamnya pecah. Saya yakin ini karena Tuhan. Sahabat Kristus, firman Tuhan katakan bahwa yang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Pada waktu kita dicobai, pada waktu kita diuji iman kita, Ia memberikan jalan keluar. Dia memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar. Ya. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Karena Yesus mengasihi kita. Hidup ini kita harus datang kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan saya kehidupan lagi. Dia masih memberikan saya kekuatan. Dia masih memberikan saya kemampuan. Ketika saya cuma berdoa, Tuhan, saya berdoa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar, wah terima kasih Tuhan. Tetapi saya ucapkan dengan kedalaman hati saya ucapkan terima kasih Tuhan. Engkau baik. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Siapapun yang pernah menyakiti engkau, siapapun yang pernah menyakiti hatimu, siapapun yang pernah menyakiti batinmu, siapapun yang menyakiti pikiranmu, ampuni. Yang saya alami ketika saya diperhadapkan itu, saya angkat tangan kepada Tuhan, saya lepaskan pengampunan dengan ketulusan hati. Saya harus mengampuni orang yang seakan-akan saya yang benar, ya, seakan-akan saya benar menurut pandangan saya. Tapi saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya harus ampuni dengan ketulusan hati. Maka damai, sukacita itu ada dalam hidup kita. Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi semuanya. Kan firman Tuhan katakan percuma, ya, ketika kita percaya Yesus tapi tidak mengampuni, masuk neraka. Ya kan? Jadi ketika kita percaya Yesus, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, ampunilah musuh. Ampunilah, berdoalah bagi mereka, berkatilah mereka. Bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan sebab Dia sangat baik bagi kita. Yesus mengasihi setiap orang yang ada. Sahabat Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak sekali masalah yang ada, tapi janji firman Tuhan katakan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Haleluya.
Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Ya. Ketika saya diperhadapkan ini, Tuhan berikan jalan keluar. Wow, luar biasa. Tuhan berikan jalan keluar. Jadi kita yang ada sebagai manusia, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Mari kita mau berserah kepada Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita minta belas kasihan sama Tuhan. Saya lagi berdoa kepada Tuhan supaya setiap umat Tuhan itu melakukan, mengampuni setiap orang yang ada. Setiap manusia yang ada mengampuni. Setiap umat Tuhan itu mengampuni. Orang yang bersalah kita ampuni. Jangan kita balas. Ya, jangan kita balas. Jadi dalam hidup ini kita mau belajar untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya. Karena kalau kita baca perikop ini dikatakan Israel sebagai suatu peringatan. Jadi ketika kita baca seterusnya, ya di ayat yang di atas juga ada ya, itu ada dikatakan, dan jangan kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipakut ulah. Ayat yang ke-9 dan terus ya. Ya, ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan. Ayat 8, wow, banyak sekali. Dan ayat yang masuk ke 13 ya. Ayat 12 katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, ketika kita menganggap kita bisa, ketika kita menganggap kita pintar, ketika kita bisa katakan, wow, karena saya, hati-hati. Hati-hati. Tuhan ingatkan hati-hati. Ya. Jadi 1 Korintus katakan hati-hati. Jadi di dalam hidup kita ini, kita mau belajar untuk selalu berkata, thank you Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya kehidupan kita yang ada hari-hari ini lebih dekat dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, lebih bergaul karib dengan Tuhan. Bisa gak kita kerja? Bisa. Bisa gak kita usaha? Sangat bisa. Bisa gak kita berbisnis? Sangat bisa. Sangat bisa. Tetapi kita harus utamakan Tuhan dalam segala hal. Tetapi kita harus utamakan Tuhan dalam segala hal. Maka Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi firman Tuhan katakan, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya secara manusia saya sudah nggak sanggup pada waktu nangis hari ketiga, saya sempat nggak bisa jalan. Ya, jalan sakitnya minta ampun, nggak bisa. Tapi cara Tuhan luar biasa. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Ya. Sebab itu kita yang ada sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan dan sebagai sahabat-sahabat Kristus, mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Di pengunjung akhir zaman ini begitu banyak sekali ya tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi.
kedatangan Yeshua HaMashiach udah gak lama lagi. Mari kita dekat dengan Tuhan. Masalah datang, persoalan datang, dekat dengan Tuhan. Ujian imanmu ketika diuji, apakah kita berserah kepada Tuhan atau kita mempersalahkan Tuhan. Dan Tuhan mau ketika kita diperhadapkan dengan ujian yang ada, ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika engkau dicobai, ketika engkau diuji, ucapkan syukur. Saya alami. Ketika saya ucapkan syukur, wow, terima kasih Tuhan, engkau baik, engkau sangat baik. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ketika kita mengucap syukur itu keluar, wow, luar biasa. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya diperhadapkan dengan masalah persoalan yang ada. Saya harus mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena Dia yang memberikan kehidupan. Dia yang memberikan kekuatan. Sumber nafas kehidupan kita ada sama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sumber nafas kehidupan kita sama Tuhan Yesus Kristus. Elohim Yeshua HaMashiach. Sama Dia. Oleh sebab itu apa yang kita harus banggakan? Tidak ada selain kita. Mari kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Sahabat Kristus yang ada, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri dan jangan pernah ragu tentang kuasa Tuhan. Jangan pernah ragu dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Tuhan mau supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita lebih mencari Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita mengenal pribadinya dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa kepada Tuhan supaya semua jemaat Tuhan, supaya setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, ya, mengenal pribadi siapa Tuhan itu. Karena di dalam kehidupan kita ini, kita harus benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan ketulusan hati kita harus mencari Dia. Karena ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan, ya. Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan memberikan kita kesanggupan ketika kita mengenal Dia, ketika kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya. Sebab itu kita yang ada, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berkata aku tidak mau dekat dengan Tuhan. Tapi mari kita katakan aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau cari Tuhan. Aku mau mengenal Dia. Aku rindu. Aku selalu rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Sahabat Kristus yang ada, Tuhan mau dalam kehidupan kita
untuk mengenal Dia secara pribadi. Carilah Tuhan selama Ia bisa ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita mau cari Tuhan, apapun yang kita hadapi saat ini kita mau cari Tuhan. Haleluya. Masalah boleh datang. Saya ketika diperhadapkan dengan masalah, saya nggak tahu harus bagaimana. Ya. Ini masih pemulihan, puji Tuhan, tinggal sedikit sekali yang keluar untuk itu, tinggal sedikit ya. Saya masih minum juga antibiotik yang ada. Tapi semuanya itu kan pokoknya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ya. Mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita mau cari Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita ketika kita mau dekat dengan Dia. Karena firman Tuhan jelas katakan bahwa Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kita dapat menanggungnya. Ya. Ketika diberikan jalan keluar, kita diberikan kekuatan. Haleluya. Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menanggungnya, untuk menanggung setiap persoalan yang ada. Karena apa? Dia sudah berikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Mari sahabat Kristus yang ada, kita mau dekat dengan Tuhan. Ya. Kita baca lagi satu ayat di dalam Yakobus. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap kamu imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Menghasilkan ketekunan. Ketika saya diuji bulan lalu saya mau pergi nggak tahu tiba-tiba batuk pilek dan ketika tanggal 1 kemarin tanggal 1 bulan ini, bulan Juli, tiba-tiba muncul gas. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Sebelum timbul itu tanggal 30 itu kami menyampaikan sesuatu kepada orang yang belum percaya, menyampaikan firman Tuhan atau berbicara tentang firman Tuhan atau berbicara hal-hal yang itu, dan dia katakan dia mau percaya. Tanggal 1 kemudian saya tiba-tiba belas. Tapi semuanya itu seizin Tuhan. Saya yakin ketika saya diperhadapkan seperti ini, ada rencana Tuhan yang indah. Nanti kita akan bahas tentang kebenaran firman Tuhan, tentang nama Tuhan. Mengapa? Karena ada ayat-ayat yang saya harus catat lagi supaya kita mengerti. Karena firman Tuhan katakan
umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga saat ini mengajarkan kepada kita, sebab mengajarkan kepada kita apa? Di dalam Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahagia loh. Saya bulan lalu diperhadapkan dengan batu pilek sehingga saya nggak bisa kemana-mana ya. Dan tanggal 1 kemarin, bulan ini saya diperhadapkan dengan seperti ini juga ya. Udah ke 16 hari saat ini. Tapi saya harus bersyukur, saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Kan firman Tuhan katakan suatu kebahagiaan. Ayat yang ketiga katakan ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi iman saya lagi diuji. Apakah saya mau cari Tuhan lebih dekat kepada Tuhan, atau saya meninggalkan Tuhan, atau saya minta yang lain, saya minta pertolongan kepada yang lain. Saya pergi ke contoh ya, karena sudah begini, saya harus pergi ke ini untuk ini ya. Tidak. Saya harus cari ke orang-orang pintar ke ini. Tidak. Saya dekat dengan Tuhan. Saya cari Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan. Maka pertolongan Tuhan indah pada waktu. Oleh sebab itu, sahabat Kristus yang ada, mari kita dekat dengan Tuhan. Ya. Kita udah pelajari 1 Korintus 10 ayat 13 dan di Yakobus 1 ayat 2. Kalau saat ini kita mau supaya kita dekat dengan Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan supaya kita semua yang ada dekat dengan Tuhan, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan dan nikmati kasih-Nya. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, bahwa ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu, cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Cari namanya Tuhan Yesus Kristus atau Jesus Christ atau Elohim Yeshua HaMashiach. Ya. Cari namanya Yesus Kristus ya. Maka Dia akan memberikan kita kekuatan. Cari namanya Yeshua, dalam bahasa Ibrani katakan Elohim Yeshua HaMashiach ya. Cari Yesus Kristus, bahasa Indonesia. Kita mau cari Yesus. Mari kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulan dari firman Tuhan saat ini adalah ya, ketika kita jatuh dalam pencobaan, dekat dengan Tuhan ya, maka Dia akan memberikan kita apa? Jalan keluar ya. Ini dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia ya. Pertama biasa, kedua tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan itu setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, dan pada waktu engkau dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini mahal. Dan masuk yang di Yakobus ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan apa? Ketekunan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Elohim Yeshua Baruch. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan
firman-Mu. Tuhan memberkati, dan dimanapun umat-umat-Mu yang berada, sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang ada dimanapun berada, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan berkati setiap umat-umat-Mu. Tuhan memberkati setiap bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Terutama biarlah Tuhan tolong dalam kehidupan mereka supaya mereka lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan mereka. Kami percaya kuasa-Mu yang mengalir dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami, Indonesia yang ada, dipulihkan dan diberkati. Tuhan berkati pemerintahan dari presiden, wakil presiden sampai kepada RT RW, masyarakat yang ada. Tuhan berkati, dan tetap kami berdoa juga Tuhan buat bangsa Israel. Kami memberkati bangsa Israel. Bensem Yeshua Elohim Adonai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berkati bangsa Israel. Berkatilah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu yang kami akan lewati ini. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan yang ada. Tuhan berkati hari kemenangan ini, hari Minggu kami beribadah kepada-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan berkati setiap orang-orang yang ada, setiap umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih. Berkati sanak famili, keluarga, orang tua kami dimanapun berada. Engkau memberkati. Akhirnya terimalah berkat damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Tuhan, penyertaan perlindungan dari Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga, memelihara kita mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Haleluya.